Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Desi Afriani. Perkenalkan, nama saya Sofia Metasari. Perkenalkan, nama saya Ratu Saima. Perkenalkan, nama saya Ratu Amelia Vega. Di sini kita akan menjelaskan tentang larutan dan distribusi dalam sediaan farmasi. Selamat menonton. Jadi, pengertian larutan adalah sediaan zat cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang berlarut. Misalnya, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang saling bercampur. Oleh karena molekul-molekul dalam larutan tersebut terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan tersebut diencerkan atau dicampur. Lalu, apa aja sih hal yang harus diperhatikan dalam proses formulasi dan pembentukan sediaan zat cair? Nah, yang pertama ada kelarutan, yang kedua ada stabilitas, dan yang ketiga ada pengawetan, dan yang keempat ada kontrol kekentalan dan penampilan sediaan secara keseluruhan. Keuntungan senyawa obat yang dibuat dalam bentuk sediaan larutan dibagi menjadi 5, yaitu larutan sebagai campuran homogen sehingga zat aktifnya terdistribusi secara merata dalam sediaan pengobatan. Yang kedua, dosis larutan dapat lebih mudah divariasikan. Yang ketiga, aksi obat lebih cepat. Yang keempat, iritasi mukosa lambung dalam bentuk tabel maupun kapsul dapat larutan karena faktor pengenceran. Yang kelima, mudah diberikan pewarna, pengaroma, dan pemanis sehingga memberikan penampilan yang menarik. Jalur distribusi obat diawali dari industri farmasi yang kemudian disalurkan kepada pedagang besar farmasi atau disebut juga PBF. Dan selanjutnya PBF akan menyalurkan atau mendistribusikan obat tersebut kepada PBF cabang, apotik, instalasi farmasi, rumah sakit, balai pengobatan, dan gudang farmasi. Khususnya untuk sediaan farmasi berupa narkotika dan psikotropika memiliki jalur industri khusus. Untuk narkotika hanya bisa disalurkan dari industri farmasi kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi, pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan larutan. Yang pertama, zat pelarut gas dengan pelarut gas, contohnya udara. Kedua, zat cair dengan pelarut gas, contohnya air dalam oksigen. Ketiga, zat padat dengan pelarut gas, contohnya uap iodium dalam udara. Keempat, zat pelarut gas dengan zat pelarut zat cair, contohnya air berkarbonat. 5. Zat pelarut zat cair dengan pelarut zat cair, contohnya alkohol dalam air. Keenam, zat pelarut zat padat dengan pelarut zat cair, contohnya larutan natrium dalam air. Ketujuh, zat pelarut gas dengan pelarut zat padat, contohnya nitrogen dalam palladium. Kedelapan, zat pelarut zat cair dengan zat padat, contohnya minyak mineral dalam parafin. Kesembilan, zat pelarut zat padat dengan pelarut zat padat, contohnya campuran emas dan perak. Selanjutnya, saya akan membacakan pembagian istilah pada kelarutan. Yang pertama, sangat mudah larut, kurang dari 1 bagian. Yang kedua, mudah larut 1-10 bagian. Yang ketiga, larut 10-30 bagian. Yang keempat, agak sukar larut 30-100 bagian. Yang kelima, sukar larut 100-1000 bagian. Yang keenam, sangat sukar larut 1000-10.000 bagian. Yang ketujuh, praktis tidak larut lebih dari 10.000 bagian. Selanjutnya, saya akan membacakan tabel tentang polaritas kelarutan dan zat pelarut.
Pertama, tetapan dielektrik pelarut air kira-kira 80 zat larutnya garam anorganik dan garam organik. Yang kedua, tetapan dielektrik pelarut glikol kira-kira 50 zat larutnya gula dan tanin. 3. Tetapan dielektrik pelarut metil dan etil, alkohol aldehida dan keton kira-kira 30 zat larutnya minyak zarak, wax resin dan minyak menguap. Yang keempat, tetapan dielektrik pelarut alkohol tinggi, eter ester dan oksida kira-kira 20 zat larutnya elektron lemah termaksud barbiturat, alkaloid dan fenol. Yang kelima, tetapan elektrik pelarut heksana, benzana, karbon tetraklorida, etil eter, petroleum eter kira-kira 5 zat larutnya minyak tetap, petrolatum, lemak, parafin. Dan terakhir, tetapan dielektrik pelarut minyak mineral dan minyak sayur tetap kira-kira 0 zat larutnya ada hidrokarbon lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi